Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ariska Novika dengan NIM C1A019117. Saya mahasiswi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Pertanian. Materi yang akan saya bahas adalah tentang kebijakan pembangunan pertanian. Mari kita simak videonya. Kebijakan pembangunan pertanian. Pembahasan pertama yakni tentang pengertian kebijakan pertanian. Kebijakan pertanian menjelaskan serangkaian hukum terkait pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pasar produk pertanian domestik. Pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian adalah suatu proses yang ditunjukkan untuk selalu menambah produksi pertanian tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Secara luas, pembangunan pertanian bukan hanya proses atau kegiatan menambah produksi pertanian, melainkan sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial, baik nilai, norma, perilaku, lembaga, sosial, dan sebagainya, demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik. Ada 4 aspek yang menjadi prasyarat melaksanakan pembangunan pertanian. Yang pertama adalah akses terhadap kepemilikan tanah. Yang kedua, akses input dan proses produk. Yang ketiga, akses terhadap informasi dan pasar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu akses terhadap kebebasan. Kebijakan pembangunan pertanian. Menurut Kamus Webster, kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan pembangunan pertanian adalah usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian penjelasan dan preskripsi atau rekomendasi terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan pembangunan pertanian yang telah diterapkan. Inti upaya pembangunan pertanian atau pedesaan. Dalam pembangunan pertanian atau pedesaan, pengembangan kapasitas masyarakat akan menjadi lebih meningkat dan dapat mempercepat pemberdayaan ekonomi petani di pedesaan. Dimensi kebijakan pembangunan pertanian. Dalam konteks sejarah ekonomi dan pembangunan pertanian di Indonesia, telah terjadi pasang surut kehidupan pertanian yang menerima dampak kebijakan pada masanya. Secara umum, petani nampaknya selalu berada pada posisi yang lemah dan termarginalkan oleh berbagai kebijakan yang sering tidak berpihak dan tidak memberikan dampak yang nyata pada perbaikan kualitas hidupnya. Kebijakan pembangunan pertanian yang baik memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu food security, adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Yang kedua adalah livelihood security, adalah kemampuan suatu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau merealisasikan hak-hak dasarnya. Yang ketiga adalah ecological security, adalah keamanan lingkungan yang mempelajari ancaman peristiwa lingkungan terhadap manusia, masyarakat, dan bangsa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Yang pertama yaitu usaha pengembangan ekonomi lebih fokus ke sektor yang menghidupi mayoritas penduduknya. Yang kedua, program industrialisasi untuk kepentingan mayoritas. Yang ketiga, pendidikan sebagai syarat utama harus dapat dijangkau oleh golongan mayoritas. Yang keempat, dalam pembangunan pertanian,
prioritas bukanlah menghasilkan komoditi, tetapi menciptakan nilai tambah. Yang kelima, industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani. Dan yang terakhir, yang keenam, perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan campur tangan serta peran pemerintah. Kebijakan pembangunan pertanian. Ada beberapa rumusan kebijakan pembangunan sektor pertanian selama 4 tahun terakhir. Hasil kajiannya sebagai berikut. Yang ke-1, kebijakan pengendalian konversi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian. Kedua, kebijakan reservasi lahan sawah di Jawa. Yang ketiga, kebijakan kemandirian pangan nasional. Yang keempat, kebijakan penentuan harga dasar pembelian gabah. Yang kelima, kebijakan peningkatan tarif gula untuk meningkatkan pendapatan petani tebu. Keenam, kebijakan harga air irigasi. Ketujuh, kebijakan tarif impor paha ayam dalam melindungi industri perunggasan nasional. Kelapan, kebijakan tata niaga dan distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia. Dan yang kesembilan, kebijakan percengkehan nasional. Perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Menurut Yudo Husodo, kebijakan pembangunan pertanian perlu dirumuskan sebagai kebijakan modernisasi pertanian, di mana kebijakan tersebut secara operasional perlu didukung beberapa prasyarat mendasar, yaitu ke-1, pemberian kepada tiap sekeluarga petani luasan lahan yang memenuhi skala ekonomi mikro untuk menjadi sejahtera. Yang kedua, mekanisasi dalam rangka optimalisasi tenaga kerja. Yang ketiga, pembangunan pertanian dilakukan secara agribisnis untuk menjadikan para petani berpikir dan bekerja secara ekonomis agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Keempat, meningkatkan antara kesempatan kerja pertanian dan kesempatan kerja di luar pertanian di desa-desa melalui pembangunan agroindustri agar ketahanan ekonomi rakyat meningkat. Dan yang kelima, membangun desa-desa menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi. Sekian pemaparan dari video tentang kebijakan pembangunan pertanian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.